Jadi kami melaksanakan perintah Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Satgas Percepatan Pemulihan Rehab Rekon bencana di Sumatera ya, termasuk di Aceh ini. Kami langsung salah satu daerah yang kami kunjungi itu di Gaya Luas sama Pak Bupati, Pak Wakil, teman-teman kami, Pak Direktur, didampingi Kadis PMK ya. Kami ingin melihat langsung di itu kampung-kampung atau desa yang memang terdampak, yang tentu secara infrastruktur pemerintahan itu harus dilakukan penataan ulang. Jadi kalau dilihat dari sisi kondisi geografis ya seperti kondisi tadi, ini juga jadi beberapa kampung itu memang wilayahnya secara geografis itu sudah tidak layak lagi untuk dihuni oleh warga masyarakat. Selain itu juga ada infrastruktur pemerintahan, ya kantor kecil atau kantor penghulu, kantornya kepala kampung ya, itu juga sudah rusak berat, bahkan memang sudah tidak ada lagi. Itu kantornya, balai BPD, balai desa, balai kampung juga. Nah semua kondisi yang ada di desa itu kami lihat langsung. Nah itu yang mendorong sehingga mungkin kami koordinasi dengan pemerintah daerah untuk dilakukan penataan ulang, termasuk kondisi tata ulang batas desanya, itu yang menjadi penting. Jadi bagaimana layaknya sebuah desa yang definitif, baik dari sisi geografis, demografi juga, ya, tentu juga dengan sisi kondisi sosial budaya dari masyarakat setempat. Kami lihat tadi di desa Pasir gitu ya, itu memang wilayahnya itu dari beberapa dusun sudah tidak layak untuk didomisili. Kelihatannya itu salah satu desa yang akan direlokasi warganya. Nah, otomatis ketika direlokasi warganya, nah itu desanya ditata ulang. Nanti segera dikaji oleh pemerintah daerah, gitu. Apakah nanti warganya itu akan mendiami suatu wilayah administrasi desa lain. Dengan kata lain, kalau di sana, apakah nanti di situ di wilayah administrasi itu akan dibentuk desa baru, atau warga yang tadinya di desa seperti desa Pasir itu akan menjadi tambahan warga buat desa yang ada di tetangganya. Itu nanti segera akan dikaji. Nanti masyarakat Pasir misalnya tadi akan bermusyawarah. Mereka akan menjadi bagian dari warga desa yang ada di tetangganya, atau mereka sendiri akan membentuk sebuah warga di desa baru seperti desa yang sebelumnya mereka tempati. Itu tentu ada kajian-kajian yang segera disiapkan mulai dari warga setempat yang bermusyawarah, kemudian nanti dilihat dari sisi sosial budaya, demografi, dan seterusnya. Yang jelas, tempat mereka diami yang lama itu sudah tidak layak lagi untuk dihuni, karena memang menjadi zona merah atau daerah rawan bencana. Tadi ada juga waktu kita berdiskusi di forum, ada kepala desa yang mengatakan sudah lama menunggu untuk menjadi desa definisi. Ini bagaimana? Oh, itu kampung persiapan. Jadi ya kondisinya dia ya harapannya sebetulnya seperti daerah-daerah persiapan di tanah air, di daerah lain gitu ya. Hanya memang di Aceh ini dia punya kekhususan sendiri, pengaturan pemerintahan termasuk daerah termasuk pemerintahan desa gitu ya, mengikuti Undang-Undang Aceh, Undang-Undang 11 2006, dengan ada di sana lebih lanjut diatur dengan Kanun 4 2009 kalau tidak salah di situ. Nah kita akan melihat nanti koasi di combine antara aturan nasional dengan aturan yang ada di berlaku di lingkup pemerintahan Aceh, termasuk di Gaya Luas gitu. Kita melihat di sana. Nah, mudah-mudahan dampak bencana tidak begitu signifikan untuk bagaimana nanti kajian terhadap usulan daerah persiapan tadi. Dan saya sudah melihat usulannya itu sudah masuk juga disampaikan oleh pemerintah daerah, pemerintah Aceh sudah menyampaikan dari pemerintah provinsi. Kemudian kami juga sudah merespon itu. Saya sendiri yang merespon di bulan November yang lalu. Tinggal nanti tiktokan saja antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat seperti apa. Nanti kami juga nanti di pusat akan melalui tim penataan desa pusat akan melihat lebih jauh seperti apa progres hasil kajian dari tingkat bawah, pemerintah daerah Kabupaten Gaya Luas, pemerintah Aceh, provinsi maksudnya, kemudian nanti sama-sama dengan pemerintah pusat. Ke depan nanti mudah-mudahan berprogres terus.